Yesus, hidup Yesus, Yesus hidup. Presiden Amerika Serikat, ya, mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ditembak di Dallas, Texas. Pengawal-pengawal yang begitu hebat tidak bisa menjaga dia. Anwar Sadat bahkan ditembak oleh pengawalnya sendiri. Demikian juga Indira Gandhi, pemimpin sekian ratus juta manusia di India, mati ditembak. Kenapa? Tidak ada yang menyertai, yang menjaga dan melindungi sepenuhnya mereka, orang-orang ini. Hebat. Tetapi saat ini saya akan bicara mengenai rentetan khotbah yang saya sampaikan selama seminggu ini, ambil dari kata Immanuel. Setiap hari saya ambil satu huruf, ya. Dan seminggu ini akan berakhir dengan kata Immanuel, ya. Dari Senin sampai hari Minggu ada 7 hari. Dan untuk ini saya akan buka di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasal yang pertama ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, Allah menyertai kita. Itu artinya dari Immanuel. Hebat, saudara. Kalau saya renungkan ini, luar biasa. Saya katakan orang-orang yang hebat tadi tidak bisa mendapat perlindungan dari pengawalnya, dari pasukan elit. Tidak bisa mereka menjaga. Tapi kita, saya renung-renungkan apa dan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita, sekali lagi, 1 kali 24 jam. Sebelah kiri dia ada, sebelah kanan dia ada, sebelah belakang dia ada, sebelah muka dia ada, sebelah atas dia ada, sebelah bawah dia ada. Dia kelilingi kita, dia jagain kita, tidak mudah disentuh. Ini artinya penyertaan Tuhan. Jangan berpikir, Tuhan cuma menyertai kiri dan kanan. Kalau saya alami, Tuhan bukan menyertai kiri dan kanan. Orang-orang ini, seperti saya bilang, John F. Kennedy ditembak dari atas, dari depan, langsung kena ke bagian yang mematikan. Tuhan menyertai kita, bukan hanya kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, tapi dia ada di dalam kita. Hebat. Ada di dalam kita. Seperti hari ini kembalilah lagi kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Apa arti saya akan mengadakan perjamuan Tuhan? Supaya dalam perjamuan Tuhan kita rasakan bagaimana kematian daripada Tuhan, yaitu ketika dia menghabiskan darahnya di Golgota. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dan itu menjadi satu peringatan bagi kita ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kita memberitakan kematiannya untuk paling tidak diri kita sendiri, bahwa kamu ada penyertaan dari aku, bukan dari luar saja, tapi dari dalam. Dan inilah yang saya katakan, ya, penyertaan Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh kasat mata, tidak dilihat, ya, oleh mikroskop sekecil apapun, tidak lihat. Tapi penyertaan ini nyata. Situasi dan kondisi saat ini, masalah COVID-19 mengerikan. Adakah orang yang bilang, wow, biasa itu, ya, COVID itu biasa? Adakah? Ya, saya menemukan orang-orang punya banyak uang di Amerika. Saya baca di satu berita, ya, mereka investasikan uang mereka di Lembah Valley itu. Untuk apa? Mereka ingin mendapatkan satu kehidupan yang bebas dari penyakit, umur panjang, dan segala macam penuaan. Dan mereka ingin, paling tidak katanya mereka bisa hidup 500-600 tahun.
Nah, apakah iya? Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah iya? Belum apa-apa, virus udah datang, ya. Lembah Vele itu sudah ketakutan, para pakar yang ada di situ udah ketakutan. Karena mereka juga nggak berani keluar. Kalau keluar, mereka takut pasti kena virus. Ada dalam ketakutan yang mencekam. Tapi saya boleh katakan, situasi ini akan membuat kita tenang. Kenapa? Sebab kita ada dalam perlindungan dari Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 62 ayat 6-8. Mazmur 62 ayat 6-8, dia berkata demikian. Hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ini kata siapa nih? Pemazmur. Siapa dia? Ya, kalau kita kenal pemazmur ini, dia orang baik, dia tidak melakukan hal-hal yang buruk, membantu orang, membantu raja, membantu negara. Tapi karena iri hati, raja Israel yang namanya Saul mau bunuh dia. Dan dia dikejar sampai di lubang batu. Di mana dia dicari? Di mana nih? Padahal dia bukan penjahat loh. Dia orang baik. Itulah yang kita melihat. Penyertaan Tuhan kepada Daud, dan ini dia tuliskan dalam Mazmur. Itu juga dialami oleh kita. Jangan berpikir corona nggak nyari saudara, corona nggak nyari saya. Dia nyari. Dia nyari. Oh, ini orang yang percaya kepada Yesus Isa Almasih. Gua cari lo, ya. Gua berhenti lo jadi orang. Gua habisin lo. Karena menjadi target pertama dari virus corona, karena dia tahu ini orang-orang yang percaya kepada darah Yesus, ini yang perlu dihabisi. Tapi saya bersyukur di dalam situasi yang menakutkan, saya tenang, saya damai, saya ada sukacita karena ada Tuhan Yesus yang beserta dengan saya. Ada darah Yesus yang saya terima melalui perjamuan Tuhan. Ada nama Yesus yang saya menggunakannya. Ketika saya keluar, harus pergi di satu tempat, saya bilang, saya takut juga Tuhan, di situ mungkin ada virus. Tapi ketika saya melangkah, saya bilang, hai virus corona, jangan coba-coba kau mendekat saya. Dan hanya kita yang bisa mengusir itu. Karena kita punya senjata, yaitu nama Yesus. Sekali lagi. Tapi saya tidak mau sombong-sombongkan, oh ini gua hebat. Enggak. Itu adalah perasaan saya yang saya katakan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saya boleh tenang karena apa? Ada Tuhan beserta dengan saya. Kalau saya melihat teman-teman, orang-orang lain, waduh ketakutannya luar biasa. Menggigil. Kalau lihat, aduh gimana nih kalau saya kena virus kayak begini. Itu menakutkan lebih dahulu dan membuat dia cemas dan akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pertama yang dikatakan, Allah menyertai kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak membuat kita sombong. Kalau Tuhan memberkati kita, menolong kita, kita tetap jaga hati. Jangan seperti keadaan yang kita lihat di sekeliling kita. Makin diberkati, makin kaya, makin pintar, masih sombong. Dia pikir ini dunia dia yang punya. Dia pikir kekayaan itu tidak ada yang bisa membatasi. Oh, tunggu dulu. Kita akan lihat di sini apa kata Tuhan terhadap pemikiran dan orang-orang yang congkak dan sombong. Dia tidak senang. Sekali lagi, itu sebabnya kalau mau sombong, sekali lagi, kalau mau sombong, yang bisa menggunakan kata sombong itu hanya Tuhan. Kalau ya, siapa bisa lawan dia? Langit bumi dia punya, sorga dia punya, ya. Neraka dia yang ciptakan, manusia dia yang buat. Apa yang dia tidak bisa buat? Punya dia semua kekuasaan, dia bisa miliki dan dia bisa lakukan apa saja. Tapi apa yang dia katakan? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Luar biasa. Seorang yang hebat, orang yang tidak terbatas kekuasaannya, dia katakan belajarlah kepadaku. Dan itulah yang perlu kita belajar.
Itulah yang kita perlu belajar. Kepada orang yang hebat ini, orang yang pernah mati dan bangkit, tapi dia bilang, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan kenapa? Dia tundukkan dirinya, bukan untuk manusia, tapi dia tundukkan dirinya kepada Bapa di sorga yang mempercayai dia, yang mengutus dia datang ke dalam dunia ini. Sama dengan saudara. Kalau Tuhan percayakan segala sesuatu kepada saudara, apakah saudara menjadi orang kaya, orang yang terhormat, orang yang punya kedudukan, orang yang punya uang banyak, orang yang punya ini dan itu yang melebihi orang lain, belum kita sebanding dengan posisi Yesus. Yang kita harus contohi Yesus. Ya, dia adalah orang yang hebat, sorga, bumi dan di bawah bumi, tapi dia tetap rendah hati. Ya, kita baru anak lurah, anak camat, kepalanya luar biasa. Ya, diangkat setinggi langit. Baru anak lurah, baru anak camat. Ya, kita bersyukur anak presiden kita nggak congkak, nggak sombong. Jadi dia ikutin gaya bapaknya. Dia merasa bahwa dia orang desa. Ya, dia mau berusaha jualan. Karena apa? Dia mau belajar hidup sederhana. Nah, kita kembali lagi, ya, bahwa Yesaya 13 ayat 11 dia berkata demikian, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Nah, ini Alkitab bilang. Kalau mau sombong, saya bilang Yesus bisa lakukan itu. Tapi dia tidak ajar begitu. Sedangkan Yesus ajar merendah hati, sombongnya banyak kita ajubilah. Bagaimana kalau Yesus mau samakan dia paling sombong karena dia, waduh, nggak ketulungan manusia ini. Lo belum tahu gua, siapa gua. Gua aja nggak tahu siapa gua, apalagi lo. Ya, itu kalau dia mau kasih tunjuk dia punya preman, lo belum tahu siapa gua. Ya, dia saja nggak tahu siapa dia. Dia mau bilang siapa lo. Nah, itulah kata-kata congkak, kata sombong, dan Tuhan bilang aku patahkan itu. Kita belajar kepada Yesus. Karena ketika kita belajar sama Yesus, penyertaan Tuhan kita alami. Bilanglah sama Tuhan, Tuhan saya nggak mampu, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Saya mau berharap sama Tuhan. Itu lebih hebat daripada Tuhan siapa lo? Gue bisa. Gue sanggup, nggak ada lo, gue juga bisa hidup kok. Lihat buktinya, gue punya mobil 5. Saya pernah ketemu orang punya mobil 15. Terakhir, apa yang dihadapi? Jadi agak stres karena apa? Mobilnya, ya, mau diambil orang. Ada persoalan, dia mau diambil orang. Sampai dia stres. Dia masuk keluar supermarket, ambil coklat, nggak bayar. Karena apa? Tekanan luar biasa. Nah, Tuhan inginkan kita tidak, ya, akan memiliki kesombongan sehingga kita akan alami tekanan, stres dan depresi. Tuhan ingin kita santai. Tuhan ingin kita mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Itu yang Tuhan ingin. Itu sebabnya dia katakan dia akan patahkan orang sombong dan congkak, dia hentikan. Dan yang terakhir apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya, sehubungan dengan Immanuel, dia menyertai kita, dia menyuruh kita pergi. Sekali lagi, dia menyuruh kita pergi. Jadi pertanyaan, pergi kemana? Pergi ke Amerika, silakan berangkat. Ya, silakan berangkat, silakan berangkat. Mau ke Eropa, mau ke Italia, silakan berangkat sekarang. Mau kemana? Daratan Cina. Wah, banyak peninggalan-peninggalan kuno, silakan berangkat. Adakah yang berani berangkat? Adakah pesawat yang berani pergi? Adakah hotel yang buka di sana? Adakah restoran yang bisa buka di sana? Semua ketakutan kepada virus corona. Itu dia. Tuhan tidak suruh kita pergi ke sana. Dia tidak suruh pergi kita ke Prancis. Dia tidak suruh pergi kita ke Spanyol. Tidak. Dia suruh pergi ke mana? Ya, supaya saudara tahu. Tujuan Tuhan jelas. Kalau dia suruh pergi. Karena ada penyertaannya. Kita lihat dia suruh pergi kemana, ya, supaya kita juga punya, ya, satu pandangan yang jelas tentang apa suruhan Tuhan. Lukas 10 ayat 3. Lukas 10. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ketiga, dia berkata demikian. Pergilah
Perhatikanlah. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 3. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Wih. Bukan menghadapi virus corona, tapi serigala. Orang baru dengar nama ini sudah merinding, sudah ketakutan. Tapi Tuhan bilang pergi. Kamu bukan banteng, kamu bukan singa, kamu bukan harimau, tapi kamu anak domba. Pergi. Kemana? Ke sarang serigala. Saya pernah bersama kawan-kawan pergi ke satu daerah Jawa Timur dari Kertosono. Kita mau dialog di salah satu kampus Kedarne Bayot. Lalu kiainya bilang begini, berani-berani amat kamu mau masuk di tempat ini. Ini adalah sarang macan. Yo, memang sarang macan, ya. Daerahnya daerah yang keras, sarang macan. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang bilang, benar Bapak, benar Pak, apa yang Bapak bilang itu benar. Tapi supaya Bapak tahu, kami ini seorang hamba Tuhan yang biasa di kampung. Kami ini adalah pawang macan. Itu diam itu, rektornya dia diam, dia lihat. Kami berani ngomong, iya, dan kami akan datang. Benar. Waktu itu diundang, ada hamba Tuhan Jawa Timur, namanya hamba Tuhan garis depan. Itu udah puluhan, bahkan ratusan. Waktu pertemuan, dialog, cuma ada 5 orang. Di mana yang garis depan itu? Penakut. Tuhan suruh masuk ke serigala. Dan puji Tuhan, saya bersama almarhum Bapak Nimus ikut bersama-sama di situ. Kami dengar dialog itu. Kami pulang dengan utuh. Bahkan kami balik lagi. Kenapa? Karena kalau Tuhan suruh, Dia akan menyertai kita. Dia akan jagain kita. Dia akan lindungi kita. Kita belum apa, takut, atau wah. Ya. Tuhan suruh kita pergi untuk apa? Simple, beritakan kabar kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus hidup. Hidup Yesus. Itulah yang kita harus proklamirkan dan ceritakan di mana kita berada. Supaya Tuhan Yesus senang. Kita mau senangkan siapa sih? Hidup di dunia mau senangkan siapa? Saya mau tanya. Siapa yang kita mau banggakan? Nggak ada yang kita bisa banggakan sekarang. Pemimpin yang hebat, uangmu, hartamu, pendidikanmu, segala macam. Nggak ada yang hebat. Bertekuk lutut. Tuhan patahkan kecongkakan itu. Dan Tuhan suruh kita pergi. Karena ketika kita pergi, apa yang akan kita alami? Penyertaan Tuhan. Karena di dalam Matius pasal 28, bagi ayat 20 dia katakan, Aku menyertai kamu. Bayangkan. Aku Immanuel. Kalau saya suruh kamu pergi, pergi. Ya, meskipun itu mau yang kita harus hadapi. Tapi kalau Tuhan suruh pergi, Dia akan menyertai kita. Dia akan membentengi kita. Dia akan jaga kita. Inilah yang saya ingin sampaikan. Immanuel. Artinya Allah menyertai kita, ya. Allah menyertai kita. Bukan hanya sekedar, saya beserta kamu. Tapi Dia kelilingi kita, Dia lindungi kita, Dia jagain bahkan luar, dalam, atas, bawah, semua. Dia proteksi kita. Itu sebabnya kita jaga hati kita. Jangan kita sombong. Jangan kita tinggi hati. Jangan kita merasa, lu belum tahu siapa gua. Ya. Dan yang ketiga, apa ini inginkan dalam penyertaan Tuhan? Pergi, beritakan. Saya bangga ada seorang anak Tuhan. Ketika perjamuan Tuhan dibagikan, ada yang nggak datang, nggak mau lagi sibuk, mungkin dia nggak ambil perjamuan Tuhan. Lalu dia bilang sama saya, Om, ini nggak ambil. Bolehkah saya bagi kepada tetangga yang dia tahu bahwa tubuh dan darah Kristus itu punya kekuatan untuk kita hadapi situasi yang buruk ini? Oh, silakan. Kenapa tidak? Asal dia percaya tubuh dan darah Kristus, darah anak domba Allah punya kuasa. Rupanya ada yang mendengar. Tahu yang dengar itu? Seorang kepolisian. Nah, ketika dia bagi, Bapak polisi ini, dia juga rasa takut. Siapa yang jagain saya ya? Panglima polisi, Panglima TNI juga nggak jagain saya. Saya cuma disuruh amankan orang-orang yang ada di jalan. Tapi untuk jaga keamanan saya kena virus, nggak ada yang jaga. Cuman kasih APD, kasih masker. Apa itu mampu?
Waktu dia dengar, dia bilang, bagikan saya dong. Jadi setiap ada perjamuan, dia minta dibagi. Ini seorang anggota polisi. Dan saya bangga. Karena apa? Dia andalkan Tuhan Yesus, bukan dia andalkan pistolnya. Nah inilah yang kita harus bawa dalam hidup kita. Kita tidak ada andalan apapun yang kita bisa andalkan, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang saya boleh sampaikan. Nah ini yang kita perlu bagikan. Ya, di dalam situasi begini kita bagi. Ada seorang ibu juga, dia dihina habis-habisan karena dia suka ibadat. Nah dalam situasi begini, dia tawarkan sama pemilik kontrakan. Pemilik kontrakan, boleh nggak saya? Boleh. Tapi dengar khotbah dulu, sapa Bapak Gembala saya, dan ikutin. Karena kamu, saya yakin nggak boleh bagi perjamuan. Nah memang saya nggak suruh. Tapi ketika saya suruh, saya bertanggung jawab. Dia bagi. Dan sekarang menjadi langganan. Pemilik kontrakan ini jadi langganan untuk apa? Kalau ada perjamuan, saya dibagi dong. Saya mau dengar juga khotbah. Itu kan sudah menjadi berkat. Itu namanya pergi. Bukan pergi nanti ke dunia mana. Di lingkungan di mana kita berada. Bagikan berkat itu. Bagikan, mereka tunggu. Itu sebabnya saya katakan, 2 kali lipat orang jemaat yang ada di Immanuel Sukapula yang ikut perjamuan. Ya, 2 kali lipat. Ya, harus 100% bertambah. Saya bilang itu karena apa? Jemaat mau jadi berkat. Dan inilah yang saya ingin sampaikan. Hidup ini hanya sementara. Ya. Hidup ini hanya sementara. Biarlah kita menjadi berkat, ya, untuk orang lain di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati ketika Anda melakukan firman Allah. Pasti Anda akan dilindungi Tuhan. Pasti Anda dijaga oleh Tuhan. Pasti Anda akan mendapatkan ketenangan dalam hidupmu. Karena apa? Siang dan malam Tuhan jagain Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda. Dalam saat keadaan yang susah begini tidak ada yang bisa diandalkan. Andalkan Yesus dalam hidupmu. Anda akan beroleh satu ketenangan karena Dia adalah benteng. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus baik, sudah memberkati kami dengan firman-Mu saat ini. Dan hamba-Mu berdoa, setiap telinga yang mendengar, mata yang membaca firman Allah, diberkati oleh Tuhan. Dan mereka akan mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Immanuel itu bukan hanya untuk orang Kristen,
Tapi siapa saja yang mau percaya kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus, junjungan yang ilahi, maka dia akan mendapat penyertaan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan terima perjamuan Tuhan. Tuhan berkati acara selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita saat ini akan menerima perjamuan Tuhan. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus sebagai pembuktian penyertaan Dia. Bagi saudara yang menerima perjamuan Tuhan, yakin bahwa ini bentuk penyertaan Tuhan dari dalam hidup. Karena engkau akan makan. Ya. Yang Anda makan itu bukan racun, bukan obat, lebih daripada obat. Ya. Orang berpikir kalau minum obat, nah, bisa sembuh. Ini lebih daripada obat. Itu apa? Darah dan tubuh Kristus. Dan ini punya janji kehidupan. Hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Saya akan buka di dalam Alkitab dan saudara juga boleh baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa sorga, di tangan hambamu ada roti, lambang daripada tubuh Kristus yang sudah dihancurkan di Golgota. Dan kami percaya apa yang kami akan terima saat ini punya kuasa. Karena Alkitab katakan, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Kami menjadi sembuh. Melalui bilur Yesus keluar darah, mengalir dari sekujur tubuh Yesus. Dan darah itulah yang memberikan kami saat ini mengingat kematianmu. Karena engkau mati di Golgota karena kehabisan darah. Ya. Engkau tidak minta infus dari sorga, tapi engkau rela menyerahkan nyawa, darah yang engkau berikan untuk kami, supaya kami diselamatkan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini tubuhmu yang menjadi jaminan kesehatan kami, bilur-bilur Yesus. Kami akan makan roti ini atau tubuh Kristus dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Penyertaan Tuhan kembali kami akan dapatkan pada minggu yang berjalan ini. Kami hidup di kota Jakarta, epicenter, pusat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tapi kami bersyukur kami ada penjaga dan pelindung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan. Saat ini kita akan terima cawan ini, darah daripada Yesus. Dan kami percaya yang lemah akan dikuatkan, yang bimbang akan dipertetapkan hati. Tidak ada cemas, tidak ada takut. Dan yang sakit akan disembuhkan. Sakit apa saja. Mungkin ada yang tertular virus corona. Kami percaya ketika Anda percaya makan dan minum tubuh dan darah Kristus, ada mujizat terjadi dalam. Bukan hanya untuk COVID-19, tapi segala macam penyakit. Kami terima cawan ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Terima kasih banyak Bapak.
Kami sudah menerima perjamuan Tuhan. Kami menerima kembali penyertaan Tuhan, yaitu Immanuel. Kami akan berjalan pada minggu yang berjalan ini. Kami akan dijaga dan dilindungi. Kami akan disertai oleh Tuhan. Kami akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami akan bawa korban khusus kami dan membalikan milikmu di antara umat-umat. Tuhan kiranya akan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa sorga, kami mengucap syukur di akhir ibadat kami. Kami telah memuji Tuhan dalam awal ibadat kami di rumah kami masing-masing. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami yakin Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kekuatan, penghiburan, dan memberikan ketenangan bagi kami. Kami telah menerima perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Umat-umat-Mu yang sudah membawa korban khusus mereka, Tuhan tilik tangan yang memberi dan memberkati mereka. Yang mengembalikan milik-Mu, Tuhan akan memberkati juga tangan-tangan yang sudah melakukannya. Bila ada umat-umat-Mu yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan tolong supaya usia yang Tuhan berikan, dia boleh pakai untuk seluas-luasnya untuk melayani Engkau dan pekerjaan. Berkati pendidikan anak-anak kami. Baik mereka belajar di rumah, guru-guru yang mengajar mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian juga mereka yang ujian lewat online, Tuhan juga akan berkati. Tuhan tolong karyawan-karyawan bekerja dari rumah, Tuhan jaga lindungi. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa akan buka jalan. Yang belum punya pekerjaan, yang tidak punya pekerjaan, Tuhan akan bukakan jalan. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan bagi kedua kekasih yang sudah membantu kami dalam rekaman siaran pemberitaan firman Allah selama ini. Tuhan kiranya akan berkati Saudara Uli dan Saudara Korni. Tuhan akan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, masa depan mereka, apa yang sudah mereka lakukan. Tanpa pamrih, Tuhan perhatikan dan Tuhan akan memberkati. Ini doa kami, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan Yesus saja yang dipuji, puji dan besarkan. Berkati bangsa dan negara ini. Berkati presiden kami, berkati para menteri, berkati para gubernur dalam menghadapi virus. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan. Terutama para medis, Tuhan jaga lindungi mereka dalam tugas di garda depan untuk melawan virus corona yang ada terutama di DKI Jakarta. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, tinggallah di rumah. Takutlah akan Tuhan. Baca firman, berdoa, ambil waktu untuk puasa. Anda akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan di rumahmu sendiri. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.